Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Ya, bagaimana kabarnya kalian semua, anak-anak yang selalu berbahagia? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes di rumah saja ya, kalau keluar memakai masker dan menjaga kesehatan kalian sendiri. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan mengenai informasi yang berupa pernyataan umum, menganalisis informasi yang berupa pernyataan umum pada teks prosedur, menjelaskan tahapan-tahapan teks prosedur, menganalisis tahapan-tahapan yang terdapat dalam teks prosedur. Ya, harapannya kalian bisa memenuhi itu, kalian bisa menjelaskan, menganalisis apa yang menjadi materi kita hari ini. Selanjutnya, ya, pendekatan dan metode penilaian pembelajaran. Ibu menggunakan pendekatan saintifik, metodenya ceramah, ya, diskusi, tanya jawab, penilaiannya penugasan. Nah, materi kita yang akan dipelajari adalah tentang teks prosedur. Apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP ya, terkait dengan materi teks prosedur. Baik, akan Ibu sampaikan tentang apa itu teks prosedur. Ya, teks prosedur merupakan jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu dengan urutan, langkah-langkah, cara-cara yang berurutan, ya, harus berurutan. Kemudian fungsi teks prosedur itu sendiri yaitu menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Ya. Nah, struktur prosedur di sini ada tujuan. Apa itu tujuan? Hal yang hendak dicapai ya. Ya. Kemudian langkah-langkah tahapan melaksanakan sesuatu, memanfaatkan konjungsi temporal seperti pertama, kedua, ketiga, atau kemudian. Selanjutnya, berikutnya. Nah, sebelum kalian memahami tentang teks prosedur, kalian harus memahami ciri umum teks prosedur. Ya, yang pertama berisikan langkah-langkah. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu berarti berisi langkah-langkah. Disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, ya, bersifat objektif. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, ya, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, serta bersifat logis. Itu ciri umumnya, perlu kalian pahami ya. Selanjutnya, jenis teks prosedur, ya. Jenis teks prosedur dapat dikelompokkan menjadi kompleks dan sederhana. Hal ini dapat bergantung atau dapat dilihat dari langkah-langkah kegiatan yang disusun, ya. Yang pertama, teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa langkah.
Pada setiap langkah terdapat keterangan. Nah, ini teks prosedur kompleks. Tiap langkah itu ada penjelasan. Nah, kalau teks prosedur sederhana ini kebalikannya. Terdiri atas sedikitnya 2 atau 3 langkah. Pada setiap langkah tidak perlu lagi diberi keterangan. Contoh cara mengoperasikan setrika listrik. Nah, Ibu berikan contoh ya. Ini adalah teks prosedur sederhana. Cara menghidupkan komputer. Ibu bacakan teksnya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Ya, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan sakelar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Ini adalah contoh teks prosedur sederhana, ya. Nah, berarti kalian harus memahami mana itu teks prosedur yang sederhana, mana yang termasuk teks prosedur kompleks. Bisa dipahami untuk materi kita hari ini? Ya, jadi kalian harus bisa memahami pengertian teks prosedur itu apa, ya. Ciri-cirinya teks prosedur itu seperti apa, dan kalian harus bisa membedakan mana teks prosedur sederhana dan mana yang termasuk teks prosedur kompleks. Kalian harus tahu perbedaannya. Bisa dipahami semuanya? Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya kepada Ibu terkait materi kita hari ini. Ya, semoga apa yang bisa Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dengan baik, ya. Untuk tugas, silahkan kalian mengerjakan halaman 20 terkait dengan pelatihan teks prosedur, ya. Silahkan dikerjakan dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih. See you bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.